Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang sistem persamaan linier 3 variabel atau biasa disebut dengan SPLTF. Sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, pada SPLTF itu sama dengan SPLDP, hanya bedanya ada penambahan variabel, yaitu variabel Z. Kalau SPLDF kemarin hanya X dan Y, untuk SPLTF itu ada X, Y, dan Z. Misalkan di sini ada persamaan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z itu sama dengan D1. Ini kita misalkan persamaan pertama. Kemudian ada A2X ditambah B2Y ditambah C2Z itu sama dengan D2. Ini persamaan kedua. Kemudian ada lagi A3X ditambah B3Y ditambah C3Z itu sama dengan D3 atau persamaan ketiga. Nah, untuk menghitung sistem persamaan linier 3 variabel itu sama saja dengan sistem persamaan linier 2 variabel. Bisa dengan metode substitusi, juga bisa dengan metode eliminasi. Nah, yang akan kita bahas sekarang yaitu dengan metode substitusi. Atau biar lebih mudah kalian ingatnya metode tuti-tuti. Contoh. Di sini Ibu contohkan selesaikan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, misalkan di sini ada 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 22. Kemudian ada 3X dikurangi Y ditambah 4Z sama dengan 19. Kemudian ada lagi 5X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 21. Nah, karena di sini kita menggunakan metode substitusi, maka kita jawab. Kita buat dulu persamaan 1, 2, dan 3. Nah, kita tulis kembali. 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 22. Ini misalkan persamaan 1. Kemudian 3X dikurangi Y ditambah 4Z sama dengan 19. Ini persamaan 2. Kemudian 5X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 21. Ini persamaan 3. Nah, agar lebih mudah, sekarang kita tinggal membuat persamaan 4. Untuk apa? Untuk mensubstitusikan, agar bisa mensubstitusikan ke persamaan yang lain. Kita buat dulu ya. Membuat persamaan 4 dari persamaan 3. Misalkan Ibu dari persamaan 3 aja deh biar gampang. 5X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 21. Ini kan persamaan 3 ya. Nah, berarti kita buat di sini Y sama dengan
positif pindah ruas jadi negatif X. Positif pindah ruas jadi negatif 2Z ditambah 21. Ini persamaan 4. Nah, sudah kita dapatkan persamaan 4. Sekarang kita substitusikan persamaan 4 misalkan ke persamaan 2. Substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2. Nah, persamaan 2-nya berapa? 3X kurang Y ditambah 4Z sama dengan 19. Nah, tinggal masukkan nilai Y-nya. 3X kurangi nilai Y-nya negatif 5X kurangi 2Z ditambah 21 ditambah 4Z sama dengan 19. Kita hitung 3X ya, negatif dengan negatif positif 5X, negatif dengan negatif positif 2Z, negatif dengan positif negatif 21 ditambah 4Z sama dengan 19. Nah, kita hitung yang variabelnya sama. 3 dengan 5 variabelnya sama-sama X, kita jumlahkan 8X 2Z dengan 4Z ditambah 6Z dikurangi 21 sama dengan 19. Nah, dari sini karena 21 tidak ada variabelnya, kita pindahkan 8X ditambah 6Z sama dengan 19, negatif pindah ruas jadi positif 21. Maka hasilnya 8X ditambah 6Z sama dengan 40. Ini kita buat sebagai persamaan 5. Jadi sudah didapat persamaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang kita substitusikan lagi nilai Y-nya. Berarti nilai Y itu persamaan 4 misalkan ke persamaan 1. Substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1. Persamaan satunya berapa? 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 22. Ini persamaan 1. Sekarang tinggal masukkan nilai Y yang ini. Nah, 2X ditambah 2, nilai Y-nya di sini diganti 5X kurangi 2Z ditambah 21 ditambah 3Z sama dengan 22. Maka 2X positif kali negatif, negatif 10X positif kali negatif, negatif 4Z positif dengan positif, positif 42 ditambah 3Z sama dengan 22. Nah, yang variabel sama kita jumlahkan. 2 dengan dikurangi 10 hasilnya negatif 8X. Negatif 4 dengan 3, 4 kurangi 3 berarti negatif Z ditambah 42 sama dengan 22. Nah, 42 kan tidak ada variabelnya, kita pindahkan. Negatif 8X kurangi Z sama dengan 22, positif pindah ruas jadi negatif 42. Maka didapat negatif 8X kurangi Z sama dengan negatif 20. Nah, ini kita buat, kita sebut dengan persamaan 6. Jadi kita sudah mempunyai persamaan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah,
Biar kita lebih mudah, Ibu ambil dari persamaan 6 saja untuk mencari nilai Z-nya. Berarti negatif 8X kurangi Z sama dengan negatif 20. Nah, karena Ibu mau menentukan nilai Z-nya, berarti negatif Z sama dengan negatif pindah ruas jadi 8X kurangi 20. Biar negatifnya hilang, kita kalikan dengan negatif. Negatif kali negatif positif Z. Positif dengan negatif berarti 8X. Ya. Kemudian negatif 20 dengan negatif hasilnya positif 20. Ini nilai Z-nya kita buat persamaan 7. Jadi ada 7 persamaan yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita tinggal mensubstitusikan persamaan 7. Misalkan mau ke persamaan 5. Biar lebih mudah. Nah, cara berikutnya yaitu di sini saja ya. Substitusikan persamaan 7 ke persamaan 5. Persamaan 5-nya berapa? Yang ini tadi. 8X ditambah 6Z sama dengan 40. Ini persamaan 5. Tinggal kita masukkan nilai Z-nya. 8X ditambah 6 dikali negatif 8X ditambah 20 sama dengan 40. Kita hitung. 8X ditambah 6 dikali negatif 8, hasilnya langsung saja ya, negatif 48X. 6 dikali 20 ditambah 120, hasilnya adalah sama dengan 40. Nah, yang variabel X nya kita jumlahkan. Berarti 8 dikurangi 48, hasilnya negatif 40X ditambah 120 sama dengan 40. Berarti negatif 40X sama dengan 40 kurangi 120. Negatif 40X sama dengan negatif 80. Negatif X sama dengan negatif 80 dibagi 40. Negatif X sama dengan negatif 2. Biar negatifnya hilang, kita kalikan dengan negatif. Hasilnya adalah X sama dengan 2. Nah, kita sudah dapat nilai X sama dengan 2. Sekarang kita substitusikan nilai X sama dengan 2 ke persamaan 7. Substitusikan nilai X sama dengan 2 ke persamaan 7. Persamaan 7-nya berapa? Z sama dengan negatif 8X ditambah 20. Z sama dengan negatif 8 dikali 2 ditambah 20. Z sama dengan negatif 16 ditambah 20. Z sama dengan 4. Jadi nilai Z-nya sudah ketemu sama dengan 4. Sekarang tinggal kita substitusikan biar ketemu nilai Y. Karena kan nilai X dan Z-nya sudah diketahui. Sekarang kita substitusikan nilai X sama dengan 2, Z sama dengan 4. Misalkan ke persamaan 3. Contoh di sini persamaan 3-nya 5X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 21.
5 dikali 2 ditambah Y ditambah 2 dikali 4 sama dengan 21. Maka 10 ditambah Y ditambah 8 sama dengan 21. 18 ditambah Y sama dengan 21. Y sama dengan 21 kurangi 18, Y sama dengan 3. Nah, jadi sudah diketahui nih semua. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,3,4. 2 itu untuk nilai X, 3 untuk nilai Y, dan Z 4 untuk nilai Z. Ini hasilnya. Nah, ini untuk metode substitusi yang akan dibahas, yang sudah dibahas pada pertemuan kali ini. Nah, itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.